Udah digotongin aja tuh Mang Seketika itu waktu digotong, di kamarnya itu ngedenger suara nging, tapi suara perempuan lagi nembang tuh Mang Ternyata itu kuntilanaknya lagi nyanyi. Masih penasaran. Nah kalau kuntilanak itu kan kita nggak bisa memprediksi dia marahnya gimana, itunya gimana. Tapi saya udah nggak ngelakuin apa-apa. Udah ya Mas, ini mbaknya udah tenang, saya pulang dulu. Nanti kalau ada kabar apa, panggilin saya lagi. Siap Mas Marcel deh. Saya diantar lagi Mang sama Mas Wahyu pulangnya tuh. Dikawal maksudnya, saya ya nyangking motor sendiri, Mas Wahyu juga motor sendiri. Setelah itu anehnya gini, Mas Wahyu kayak ada firasat, kok keinginannya main di rumah saya dulu sampai waktu subuh. Udahlah Mas, main dulu di rumah Mas Marcel boleh nggak? Saya kayaknya nyaman di rumah Mas Marcel nih, sampai subuh saya pulang. Boleh, yuk nih. Saya ketika itu pulang itu Mang jam setengah 2 malam. Ya dikatakan jam 2 lah. Udah berapa saya lihat tuh 0158 di HP. Nah ketika itu ngobrol sama Mas Wahyu tentang pengalaman saya, keilmuan tentang goib, pembangkitan hawa murni. Tiba-tiba saya itu ngeliat rombongan kuntilanak tuh banyak sekali Mang Rupanya kalau yang satu kalah pasukan, kan kuntilanak tuh ada jenis-jenisnya, ada kerajaannya. Kalau yang pasang susuk itu kan biasanya kalau makan pisang emas dia gatel-gatel, atau kalau kena daun kelor itu luntur. Rupanya karena itu nggak terima, kawan-kawannya datang semua. Saya ngelihat kuntilanak itu banyak, keadaannya bahaya. Saya biasa memprediksi kalau ini serangan goib. Saya nggak mungkin kan Mang bilang ke Mas Wahyu tuh, Mas maaf saya mau BAB dulu, mau ke kamar mandi ya. Oh iya ya silahkan. Tapi nyatanya saya ambil wudhu Mang pakai sarung sebagaimana syariat Islam. Saya meditasi. Pertama dari awal saya pembangkitan dulu, setelah itu pembersihan, pengisian. Terjadilah kuat-kuatan Mang Saya itu digempur sama puluhan kuntilanak. Di situ saya ngerasa hampir nggak kuat Mang Tapi saya mikir lagi, ini nih kekurangan saya, masih ada rasa takut, kerasa gerusuk, nggak fokus. Udah saya fokusin, anggap aja ini lagi latihan di Pulau Enu. Sugestinya saya begitu. Saya tarik napas sedalam-dalamnya, sefokus-fokusnya. Saya tuh seketika itu Mang ada yang ngendaliin. Tanganku ngangkat sendiri, tapi nyetrum sendiri Mang seperti listrik aja, kayak kita tangan basah megang tuh kesetrum. Saya kan nggak kuat emang sama setrumnya. Itu kuntilanak yang banyak itu Mang kepental semua, tapi ledakannya kenceng seperti korek gas kita geletakin di kobaran api. Tapi dikatakan 5 kali dari itu kencengnya. Saya kan seketika itu pingsan Mang Mas Wahyu tuh tiba-tiba bangunin saya. Mas udah kedengeran Mang suara assolatu wassalamu alaik. Mas udah mau subuh, saya pamit pulang ya. Oh mau pulang tak Mas? Nanti aja kalau setelah adzan subuh. Ya minimal jam 5 lah pulangnya. Ya udah oke. Mas maaf tadi Mas Marcel kenapa? Saya nemuin Mas Marcel pingsan, bilang katanya mau BAB, nggak taunya ngerjain apa nih. Ambil wudhu pakai sarung tuh saya tahu mau sholat tahajud kan. Aduh gara-gara cerita Mas Wahyu nih, masalah Mas Wahyu saya kebawa-bawa, kena serangan goib. Nah saya pikir tuh aman, Mas Wahyu tuh nggak ada dampaknya Mang